Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jadi Satrio dari jurusan Akuntansi 2020 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 keragaman dalam organisasi. Dalam bab ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana karakteristik individu seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, dan kemampuan dapat memengaruhi kinerja pekerja. Kita juga akan melihat bagaimana manajer dapat mengembangkan kesadaran mengenai karakteristik-karakteristik ini dan mengelola tenaga kerja yang beragam secara efektif. Yang pertama ada keragaman. Keragaman adalah perbedaan individu seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, dan lain sebagainya yang berada di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada tingkat-tingkat keragaman. Yang pertama, keragaman level permukaan. Keragaman level permukaan atau surface level diversity adalah perbedaan-perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, etnis, umur, atau kecacatan yang tidak selalu merefleksikan cara orang berpikir atau merasa, tetapi dapat memunculkan stereotip tertentu. Yang kedua ada keragaman level dalam atau deep level diversity, adalah perbedaan-perbedaan dalam nilai-nilai kepribadian dan preferensi kerja yang menjadi lebih penting secara progresif dalam menentukan kesamaan seiring semakin mengenal orang lain dengan lebih baik. Selanjutnya ada diskriminasi. Diskriminasi yaitu memperhatikan perbedaan antara satu hal dengan hal lain. Kita sering mengacu pada diskriminasi yang tidak adil di mana penilaian terhadap seseorang berdasarkan stereotip kelompok demografis mereka. Meskipun banyak dari tindakan diskriminasi dilarang oleh hukum serta bukan merupakan bagian kebijakan resmi di hampir semua organisasi, namun ribuan kasus diskriminasi pekerja tercatat setiap tahun dan masih lebih banyak yang tidak dilaporkan. Seiring dilarangnya diskriminasi baik oleh norma hukum maupun sosial, kebanyakan bentuk-bentuk nyata sudah menghilang, namun bisa saja berdampak pada meningkatnya bentuk-bentuk yang lebih tertutup seperti tindakan kurang sopan atau pengucilan. Selanjutnya ada karakteristik biografis. Terbagi menjadi karakteristik dalam diri individu dan karakteristik biografis lainnya. Karakteristik dalam diri individu yang pertama ada umur. Umur, hubungan antara umur dan kinerja. Pekerja usia tua, kelebihannya pengalaman penilaian, etika kerja yang baik, komitmen terhadap kualitas. Kekurangannya adalah kurang fleksibel serta sulit menerima teknologi baru. Efek terhadap perputaran kerja, absensi, dan produktivitas dan kepuasan. Pekerja usia tua, perputaran kerjanya semakin kecil, perputaran kerja, absensi, masalah psikologis dan kesehatan lebih baik. Produktivitasnya tidak ada kaitan umur dengan produktivitas, kepuasan lebih cepat puas. Efek dari diskriminasi terhadap individu atas dasar umur, semakin tinggi diskriminasi umur diasosiasikan level komitmen produktivitas menurun. Selanjutnya ada jenis kelamin. Apakah wanita mempunyai kinerja sebaik pria? Tidak ada perbedaan pria wanita yang konsisten dalam kemampuan memecahkan masalah, keahlian analitis, dorongan kompetitif, motivasi, kemampuan bersosialisasi, atau kemampuan belajar. Efek diskriminasinya, yang pertama, proporsi jumlah pegawai pria lebih besar dari wanita. Pelecehan seksual, stres psikologis lebih tinggi, kepuasan kerja yang rendah. Yang ketiga ada ras dan etnis. Ras adalah pengelompokan berdasarkan ciri biologis dari warna kulit, bentuk kepala, warna rambut, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Etnis adalah kelompok sosial, budaya, adat, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Contoh diskriminasi dalam ras dan etnis adalah kulit putih dengan kulit hitam, pertentangan dengan agama minoritas dan mayoritas dalam suatu negara. Selanjutnya ada disabilitas, yaitu gangguan keterbatasan aktivitas dan pembatasan partisipasi. Contoh, kehilangan anggota tubuh, gangguan kejang, ketulian, diabetes, sakit punggung kronis, dan lain sebagainya. Kelebihan disabilitas, evaluasi kerja lebih tinggi, kelemahannya cenderung ekspektasi lebih rendah dipekerjakan. Efek diskriminasinya menjelekkan kinerja disabilitas hingga menurunkan potensi. Selain karakteristik dalam diri individu, karakteristik biografis juga terdiri dari karakteristik lainnya. Yang pertama ada masa kerja. Masa kerja berhubungan positif terhadap pekerjaan. Semakin lama seseorang bekerja dalam suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinan untuk keluar.
Agama, kepercayaan seseorang yang beragam, contoh agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik, dan bahkan agama yang lainnya. Orientasi seksual dan identitas gender. Orientasi seksual adalah ketertarikan seksual romantis dan emosional kepada lawan jenis dan sama jenis. Identitas gender adalah salah satu ruang lingkup seksualitas di mana seseorang merasa dirinya laki-laki, perempuan, atau transgender. Yang terakhir ada identitas budaya, yaitu suatu karakter khusus yang melekat dalam suatu kebudayaan yang berbeda antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Selanjutnya ada kemampuan. Kemampuan adalah kapasitas individu saat ini untuk melakukan berbagai tugas dalam sebuah pekerjaan. Kemampuan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental, berpikir, penalaran, dan memecahkan masalah. Faktor umum kecerdasan adalah faktor kemampuan mental dan general. Kemampuan mental dan general adalah faktor kecerdasan secara keseluruhan yang dihasilkan korelasi positif antara dimensi kemampuan intelektual spesifik. Yang kedua ada kemampuan fisik, yaitu kapasitas untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik-karakteristik yang sama. Dimensi kemampuan intelektual. Kecerdasan angka, kemampuan untuk melakukan aritmatika yang cepat dan akurat. Contoh pekerjaan akuntan, menghitung pajak penjualan atas rangkaian item. Dimensi komprehensi verbal, kemampuan untuk memahami apa yang dibaca atau didengar dan hubungan antar kata. Contoh pekerjaan manajer pabrik, mengikuti kebijakan perusahaan dalam perekrutan. Dan dimensi lainnya dalam kemampuan intelektual ada konsep perseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi spasial, dan ingatan. Selanjutnya ada kemampuan fisik dasar. Faktor kekuatannya ada kekuatan dinamis, kekuatan otot, kekuatan statis, dan kekuatan eksplosif. Sedangkan faktor fleksibilitas ada fleksibilitas memanjang, fleksibilitas dinamis, dan faktor lainnya ada koordinasi tubuh, keseimbangan, dan stamina. Selanjutnya ada mengimplementasi strategi manajemen keragaman. Manajemen keragaman adalah proses dan program di mana manajer membuat setiap orang sadar dan sensitif pada kebutuhan dan perbedaan yang lain. Ada 3 strategi manajemen keragaman. Yang pertama, menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerjaan yang beragam, yaitu kemampuan seorang manajer untuk mengelola sumber daya manusia dengan memilih, mengembangkan, dan mempertahankan anggotanya atau bawahannya. Selanjutnya ada keragaman kelompok kerja dan program keragaman efektif. Program keragaman efektif yaitu organisasi yang memanfaatkan keragaman untuk mencapai kinerja yang produktif sehingga mencapai target ataupun melebihi target yang diinginkan. 3 komponen nyata untuk mendorong program tenaga kerja yang efektif. Yang pertama ada perlakuan adil. Yang kedua, tenaga kerja yang beragam akan lebih baik untuk melayani pasar yang beragam. 3, mengakui bahwa keragaman menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja setiap pekerjaan. Yang terakhir ada implikasi untuk para manajer. Memahami kebijakan anti diskriminasi, menilai dan menantang kepercayaan stereotip, melihat secara luas karakteristik biografis, mengevaluasi penuh akomodasi apa yang dibutuhkan pekerja penyandang cacat, mencari untuk memahami dan menghormati karakteristik biografis yang unik dari para pekerja. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.